Lighting oke, cek background. Anjir, nah redup kieu kayak orang nggak bisa bayar listrik. Nah, halo Yungs, willkommen balik lagi ya ke channel gue Double Chin Pirates. Gates nih, apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Tapi kalau di luar sana ada yang galau, sedih, kere, gak apa-apa bro. Just keep doing what you do dan percaya bahwa badai pasti berlalu. Karena just like the friends would say, c'est la vie, motherfucker. Ya jadi di kesempatan kali ini gue pengen ngobrolin my all time favorite manga series. No, cerita favorit gue yang selalu ada di spot nomor 1 di hati gue, which is One Piece ya. Jadi manga series yang sudah 10 tahun lebih menjadi anggota The Big Three ini diciptakan oleh Goda Eiichiro Oda. Sorry. Kalau lu nggak tahu The Big Three itu apa? The Big Three itu basically sebutan yang otaku dan wibu kayak yours truly ini gunakan untuk menyebut manga series yang mendominasi penjualan di dekade mereka gitu ya. Jadi kalau misalkan dulu itu tahun 90-an tuh The Big Three-nya itu Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Samurai X. Sekarang tahun 2020-an Big Three-nya itu My Hero Academia, Black Clover, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer ya. Jadi ya kasarnya sih anime lagi. Manga series yang paling populer lah di dunia sekarang basically karena manga udah di mana-mana ya. Terus kenapa gue berani bilang bahwa One Piece ini my all time favorite story ya, yang walaupun lu mau cerita paling bagus apapun di masa depan datang gitu ya, One Piece tetap aja menempati spot nomor 1 di hati gue karena kita pakai analogi inilah. Jadi kita analogiinnya sama Holy Trinity-nya Hypercar ya, which is McLaren P1, Porsche 918 sama Ferrari LaFerrari ya. Maksud gue gini, One Piece itu menjadi The Big Three tahun 2000-an ya, bareng sama Bleach dan Naruto. Kalau diibaratkan itu Naruto tuh kayak Porsche 918 ya, jadi pretty good series, entertaining, banyak value-value yang bagus juga. Tapi more often than not banyak sekali filler yang we don't really need that. Dan sedangkan Bleach itu keren, fight scene-nya without a doubt paling bagus gitu antara Big Three itu, meren ya. Keren banget gitu ya. Tapi that's your plot man, really man, like ya kurang lah tetap. Tapi One Piece itu layaknya LaFerrari man. I mean, she is gorgeous, she is beautiful, she demands a lot from you, khususnya waktu ya. Tapi it is so fucking worth it man. Like, lu mau isu apa sih yang ada di One Piece, ha? Mau isu apa yang ada di One Piece, ha? Racial profiling and discrimination? Ada. Slavery? Ada. Corrupt and genocidal government? Ada. Kaum elit global tai anjingnya rata kanan? Ada. Lu mau apa aja ada di One Piece. Which is kenapa banyak sekali mungkin orang-orang terkenal yang has something to say ya, yang punya sesuatu untuk dikatakan, yang punya value sendiri yang kita kagumi, pada nonton One Piece juga nih ya. Gue nggak usah research ya, yang gue tahu aja ya ini. Sudah fix nonton One Piece, orang literally tato tangan ada di sini kayak gue lihat nih. Sudah fix nonton One Piece. Rich Brian fix nonton One Piece. Gue pernah denger di mana gitu. Zawin Nur stand up comedian fix nonton One Piece. Itu gue nggak research loh, gue cuma tahu doang karena nonton mereka gitu ya. Samuel Jackson, well, bagian ini gue rada nggak yakin sih Samuel Jackson, tapi dia without a doubt watch anime lah ya. Jadi nggak pasti sih, mungkin dia to some extent nonton One Piece ya. Does Samuel L. Jackson like anime? Yes, I do. Hentai too. Jadi kalau di luar sana belum tahu One Piece itu apa dan masih belum nonton, you're missing out man. Like, this story is hands down the best kalau kata gue mah. Nggak ada sampai sekarang tuh menurut gue nggak ada story yang bisa ngalahin One Piece. Apa Game of Thrones to be honest came close sih. Personally buat gue Game of Thrones to be honest came close. Tapi that last season though, Tapi kita nggak mau ngomong tentang itu. Tapi gue pengen ngasih tahu nih ke lu pada yang belum nonton One Piece ya, gimana cara catch up on One Piece paling efisien dan cepat sesuai ala Alfonso Iso. Jadi sebelum gue kasih tahu gimana caranya lu catch up on One Piece ya dengan efisien dan cepat, ada 3 aspek nih yang harus kita bahas, yaitu main plotnya, dunia One Piece sendiri, dan main power up-nya One Piece ya.
Main plotnya sendiri itu basically dulu sebelum storyline utama kita, sebelum timeline pertama kita, ada seorang raja bajak laut namanya Goldie Roger. Dia ini dieksekusi secara publik ya karena dia basically his pirates gitu. Ya dieksekusi lah. Terus pas dia dieksekusi ini salah satu orang di kerumunan yang ngelihat dia dieksekusi itu kan biasa orang kalau orang zaman dulu kan ngelihat orang dieksekusi itu entertainment gitu ya. Wajar sih orang zaman dulu nggak punya YouTube, nggak punya Netflix, nggak punya PS4 men. Jadi entertainment mereka ya ngeliat orang mati. Cuma ya itu bukan bahasan kita ya. Jadi salah satu orang yang nonton si Goldie Roger ini dieksekusi itu nanya gitu ke si Goldie Roger gitu, teriak, lu kan raja bajak laut, lu pasti nemuin kan harta karun yang legendaris itu, One Piece, sebutin ke gua dia di mana. Terus si Roger bilang, oh lu mau harta karun gua, sok boleh, gua udah dapet semuanya dan gua tinggalin di satu tempat, sok cari, kalau lu bisa nemuin itu semua gue kasih ke lu. Jadi basically Roger ngomong gitu lah. Dan gara-gara si Goldie Roger ini ngomong gitu, literally semua orang tuh kayak terinspirasi, terbawa romance untuk cari harta karunnya Roger ini yang namanya One Piece. Termasuk main karakter kita ya, termasuk main karakter kita ya, Luffy. Terus aspek kedua yang harus dibahas adalah dunia One Piece sendiri ya. Karena dunia One Piece ini berbeda sama kita ya. Jadi dunia One Piece itu bentuknya sama, bulat gitu. Jadi tidak bumi datar ya. Nggak ada dunia bentuknya datar. Kalian kaum bumi datar. Jadi bentuknya itu bulat sama. Tapi kalau kita kan banyak benua gitu ya. Ada Asia, Afrika, Amerika gitu ya. Tapi di dunia One Piece ini benuanya cuma satu. Dan bentuknya kayak ngelingkarin gitu loh. Kayak ring gitu. Namanya red line. Nah, si dunia One Piece ini juga dibelah lagi sama laut besar namanya Grand Line. Jadi basically kalau lu lihat si red line sama si Grand Line itu membagi dunia One Piece jadi 4, yaitu East Blue, West Blue, North Blue sama South Blue. Jadi gitulah. Lu pasti bakal mikir gitu, kenapa ya kalau misalkan kita tujuannya ke Grand Line dan harta karunnya Roger ada di Grand Line gitu ya, udah fix ada di Grand Line, ya udah aja kita nyebrang gitu ya langsung ke Grand Line gitu. Tapi lu nggak bisa ngelakuin ini karena di antara Grand Line sama laut-laut yang lainnya, East Blue, North Blue, South Blue sama West Blue tadi, itu tuh ada yang namanya Calm Belt. Calm Belt ini itu tidak ada ombak, tidak ada angin di sana, dan isinya itu makhluk-makhluk kayak kraken gitu-gitulah, makhluk-makhluk yang lu kalau orang biasa mah nggak bisa bunuh gitu intinya gitu. Jadi lu pilihan untuk langsung ke Grand Line tuh udah nggak ada aja. Dan basically kalau lu misalkan lahir di dunia One Piece, misalkan lu lahir di East Blue gitu ya lu nggak bisa keluar kalau lu bukan pirates atau lu bukan navy atau lu ya basically lu bukan sailor in any way gitu ya. Lu nggak bisa migrasi kemanapun gitu karena ini literally benua yang satu ini red line ini, oh ya gue lupa, red line itu tinggi ya, jadi nggak kayak, jadi literally gunung gitu, lu nggak mungkin daki dia, bukan gunung malah kayak tebing gitu, kayak literally tembok doang gitu, lu nggak mungkin bisa daki dia kalau lu nggak kuat, nggak mungkin lah, pokoknya kalau lu civilian nggak mungkin lah lu migrasi kemana-mana tuh nggak mungkin gitu, udah nggak bisa migrasi lewat Calm Belt, udah jelas nggak bisa, lu dimakan monster doang. Migrasi lewat red line juga nggak bisa gitu, lu dakinya gimana caranya gitu. Jadi gitu. Terus aspek ketiga adalah power up utamanya One Piece ya, yaitu buah setan, Devil Fruit. Jadi buah setan ini basically ada 3 macam ya, ada Logia, Paramecia, sama Zone. Jadi basically kalau Zone itu lu ability yang lu dapet adalah lu bisa berubah jadi hewan gitu ya. Jadi hewan ya, apapun itu, citah, serigala, ya jadi hewan lah basically. Sedangkan kalau Logia itu lu basically bisa menjadi dan mengendalikan satu elemen lah. Misalkan lu bisa makan Logia api gitu ya, merah-merah nomi, ya lu bisa jadi firebender kalau kayak di Avatar, mengendalikan api. Dan kalau misalkan lu ditembak, pelurunya tuh cuma nembus badan lu doang, lu nggak kenapa-napa karena badan lu basically api gitu. Jadi gitu ya. Dan tipe yang terakhir ini adalah Paramecia. Paramecia ini basically buah-buah setan yang nggak bisa diklasifikasikan ke Zoan atau ke Logia, masuknya ke Paramecia aja. Jadi ini spektrumnya luas ya, dari yang kekuatan yang nggak penting kayak cuma bisa berubah jadi jaket, sampai yang rada OP kayak bisa bikin gempa bumi seenak lu dan tsunami seenak lu gitu ya. Jadi segitulah, Paramecia itu basically yang nggak bisa diklasifikasikan Zoan atau Logia, masuk Paramecia aja lah. Jadi kalau lu udah ngasih 3 aspek itu, lu udah bisa ya
good to go lah untuk catch up on One Piece. Jadi kalau lu mau catch up sama One Piece ini, lu nggak perlu nonton animenya literally dari awal sampai akhir ya, karena literally One Piece itu punya filler gitu ya. Dan Toei Animation, animatornya pun udah bikin beberapa movie, beberapa spesial memang didedikasikan, well in some way didedikasikan untuk nge-review lu gitu. Lu yang belum tahu ceritanya One Piece, lu bisa nge-review dengan cepat dengan nonton film-film dan spesial-spesial yang mereka buat gitu ya. Dan gue akan gunain semua spesial-spesial ini untuk membantu lu catch up dengan cepat ya. Oke, jadi pertama yang lu mau tonton adalah spesialnya One Piece episode of East Blue ya. Ini nyeritain 5 kru utamanya, yaitu Luffy udah jelas gitu, Kapten, Zoro, Nami, Usopp sama Sanji. Cerita mereka lah, mereka ini kru utama karena mereka yang dari East Blue ya. Kru yang lain ntar ketemunya di ntar lah. Terus sebenarnya kalau lu mau rada niat, lu ke OVA-nya Nami dulu sih setelah lu nonton East Blue. Well sebenarnya lu kalau mau rada optimal banget gitu ya, lu nonton yang East Blue sampai scene yang Nami berkhianat, lu pause dulu, lu nonton yang Nami dulu, spesialnya Nami gitu ya, episode of Nami dulu, beres, baru balik lagi ke East Blue. Nah itu sebenarnya kalau mau optimal gitu ya. Tapi kalau lu mager, lu nonton East Blue doang juga sebenarnya cukup sih. Terus setelah lu nonton East Blue, sebenarnya gua nggak rekomen ini sih. Cuma kalau misalkan males, lu bisa langsung ke movie-nya yang judulnya Episode of Chopper ya, nyeritain tentang Chopper, Bloom in the Winter Miracle Sakura. Tapi gue nggak rekomen jalan ini. Karena pertama, dia ini rada weird ya, soalnya instead of Vivi, cewek kedua di kru Straw Hat ini adalah Robin ya. Jadi rada, lu pusing lah kalau misalkan lu mager dan cuma nonton spesial ini tanpa tahu konteksnya gitu ya. Terus, kedua, ada bukan backstory. Ya backstory-nya si Chopper ini tuh ada karakter yang literally, damn man, gue nggak bisa spoiler terlalu banyak ya, karena ini literally appeal paling bagus dari arc-nya Drum Island ya, arc si Chopper ini ya. Cuma di backstory-nya si Chopper tuh ada karakter namanya Dr. Hiruluk, literally, gue nggak bisa spoiler terlalu banyak ya, tapi gara-gara orang ini gue terinspirasi sampai namain channel gue Double Chin Pirates, sampai masang logo gue itu Jolly Roger tuh karena orang ini gitu ya. Jadi kalau misalkan lu lihat orang ini udah duduk manis, dengerin dia ngomong apa gitu ya. Tapi kalau lu misalkan, gue udah mulai rada engage nih, oke lah, gue rada niat deh. So, kalau mau rada niat gimana? So, lu mau ke Reverse Mountain dulu sih. Reverse Mountain tuh maksud gue ke animenya ya. Jadi lu nonton episode 62 sampai 91 lah. Rada banyak sih, cuma di 62 sampai 91 itu nggak cuma Reverse Mountain ya. Jadi dia di Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden, sampai Drum Island ya. Jadi episode 62 sampai 91 itu ada 4 arc ya, jadi lumayan lah. Jadi nggak, mending cara itu sih, biar lu tahu beneran storyline-nya kayak apa gitu ya. Terus setelah lu either lu nonton episodenya sampai episode 91 atau lu udah nonton episodenya Chopper, lu mau ke episodenya Desert Princess ya, The Desert Princess and the Pirates Adventure in Alabasta. Itu nyeritain kisahnya si Vivi ya, arc Alabasta gitu ya, gimana si Straw Hats ini ngalahin Crocodile gitu ya. Crocodile itu salah satu Shichibukai. Shichibukai itu apa? Nanti lu kalau nonton ngerti lah, kalau lu nonton One Piece lu ngerti Shichibukai itu apa ntar. Terus setelah lu nonton Desert Princess, arc-nya si Vivi, lu nonton film yang namanya One Piece Episode of Sorajima. Itu setelah di Alabasta, mereka itu ke Skypiea, ke Pulau Langit ya. A bit much sih, cuma ada beberapa aspek yang penting sih sebenarnya di Skypiea ini. Ada Poneglyph. Lu kalau nggak tahu Poneglyph apa, nanti kasih tahu Poneglyph itu apa. Dan arc-nya si Nolan ini penting juga sih. Ada nanti karakter di sini namanya Nolan the Liar, Utsutsuki Nolando. Jadi basically itu dia dituduh sebagai pembohong karena dia tuh ngaku ada kota emas nih di sini gitu. Tapi pas raja dia ngajak dia untuk datengin kota emas ini, kota emasnya udah hilang gitu. Karena ntar spoiler lagi. Pokoknya nonton aja lah langsung. Terus setelah lu ke Skypiea, udah ke Sorajima nih, udah beres. Lu sebenarnya kalau niat nih ya, lu udah mulai jatuh cinta nih sama karakternya nih, udah jatuh cinta nih sama Straw Hat Pirates. Lu mau ke Long Ring. Where is my train of thought?
Long Ring Long Land tuh sebenarnya arc-nya David Backfight ya. Ya sebenarnya arc-nya nggak terlalu penting, cuma kayak game-game gitu sih. Cuma lucu sih, banyak momen lucu. Dan kalau lu perlu fan service yang nggak cuma belahan, literally belahan gitu ya. Ya ini fan service yang literally kayak cuma humor-humor, Straw Hat, seru-seruan gitu-gitulah ya. Tapi kalau lu mager nggak apa-apa, lewat aja nggak apa-apa gitu ya. Jadi setelah lu ke Long Ring Long Land atau lu ke Sorajima, lu mau ke nonton episode of Mary ya. Jadi episode of Mary itu nyeritain Straw Hats ke Water Seven ya. Jadi mereka basically pengen nyembuhin Mary. Itu Mary itu kapal mereka, pengen benerin Mary, tapi ada drama-drama di sana lah. Robin diculik, terus akhirnya mereka harus selamatin Robin gitu. Basically arc-nya kayak gitu ya. Tapi gue sebenarnya nggak rekomenin arc ini lagi, nggak ngerekomenin jalan ini sih karena build up-nya kurang gitu ya. Sebenarnya better kalau lu nonton animenya dari episode 229 sampai sekitar 325. Tapi itu rada banyak ya, kayak 100 episode kurang gitu ya. Jadi kalau lu misalkan mager nonton episode of Mary cukup lah ya kalau menurut gua. Ya, jadi setelah lu nonton episode of Mary atau lu nonton sampai episode 325, lu udah nggak bisa nonton spesial lagi ya karena udah nggak ada spesial yang didedikasikan untuk nge-review arc sebelumnya ya. Tapi at this point kalau lu bisa udah nonton tadi yang udah gue sebutin tadi, lu udah nonton semua dan lu masih aduh gue mager lah kalau sekarang suruh nonton episode, ya basically One Piece is not for you gitu ya. Tapi kalau lu mau lanjut, akan gue lanjutin sampai ya at least sebelum time skip lah ya. Jadi arc selanjutnya atau pulau selanjutnya yang mau lu datengin adalah Thriller Bark ya. Thriller Bark ini dari episode 337 sampai 381. Ini pulaunya atau arc-nya itu basically ya Straw Hats datang kayak ke pulau yang horor gitulah. Jadi ada haunted mansion, zombie, bla bla bla. Cocok banget lah ya. Bentar lagi kan Spooktober tuh. Cocok banget lah lu nonton arc Thriller Bark pas Spooktober. Kalau bisa jangan skip arc ini karena penting banget di arc ini tuh mereka ngebantai si Gecko Moria ya, salah satu si Chibukai juga sama kayak krokodil. Terus nanti dikenalin sama Kuma. Siapa itu Kuma? Nah itu penting lah, pokoknya kalau bisa jangan skip arc ini ya. Terus selanjutnya lu setelah ke Thriller Bark lu mau ke Sabaudi Archipelago. Nah apapun yang terjadi jangan skip Sabaudi Archipelago. Apapun yang terjadi udah jangan skip. Karena arc yang dari episode 385 sampai 405 ini banyak banget di reveal men. Lu dikenalin sama Supernova, lu dikenalin sama sistem Admiral, terus lu dikenalin sama Rayleigh lagi, terus lu dikenalin sama tatanan pemerintahannya dunia One Piece gitu ya. Lu dikenalin sama elit-elit global lah, tekanan yang kayak anjing. Pokoknya apapun yang terjadi jangan skip Sabaudi Archipelago. Jangan aja udah. Lu kalau skip itu udah nggak ngerti aja kalau kata gua mah. Udah jangan skip Sabaudi Archipelago. Nah setelah kalau lu udah beres di Sabaudi Archipelago nih udah nonton, lu lanjut ke Amazon Lily. Amazon Lily itu dari episode 408 sampai 421. Ya, rada singkat lah ya. Ini kalau lu mau skip boleh ya, tapi ya kalau bisa jangan ya karena lumayan penting juga dia itu arc-nya si Luffy udah bukan Straw Hat lagi ya. Kenapa? Ada di Sabaudi Archipelago. Jadi Amazon Lily itu pulau ini tuh isinya cewek-cewek semua ya, kayak Amazonian yang ada di Wonder Woman. Jadi di sana itu lu diintroduce sama Hancock, diintroduce sama ada power up baru lah. Power up barunya kayak apa? Makanya masuknya tonton. Jangan skip lah kalau bisa. Terus abis di Amazon Lily lu mau ke Impel Down. Nah, Impel Down ini si Luffy dia ngeinfiltrasi penjara paling ketatnya world government-nya One Piece. Jadi penjara paling ketatnya pemerintah dunianya One Piece gitu ya. Di sana lu dikenalin sama Ivankov, dikenalin sama Revolutionary Army lebih dalam. Terus lu dikenalin sama siapa lagi ya? Oh, sama Jinbei. Pokoknya penting lah ini Impel Down. Ya basically semua arc yang gue sebutin penting sih, jangan di skip. Dan Impel Down ini dari episode 422 sampai 425. Terus lanjut, nah habis itu filler dulu ya. Lanjut di episode 430 sampai 452 ya. Jangan lupa untuk nge-skip 426 sampai 429-nya jangan lupa di skip lah, itu filler itu isinya. Terus abis ke Impel Down lu pengen Marineford. Nah ini Marineford ini saga yang top juga gitu. Top, udah fix topnya sekarang tuh dia gitu. Gue personally favorit gue sebenarnya Enies Lobby sih, arc-nya Enies Lobby. Cuma nakama-nakama yang lain atau fans-fans One Piece yang lain tuh
paling suka sama Marineford sih karena wah jangan men, ini spoilernya terlalu big reveal, jangan diomongin. Tapi pokoknya lu di sana dikenalin sama banyak ya, lu dikenalin bahwa Zoan itu ternyata nggak cuma binatang, ternyata lebih arah lagi, bisa Phoenix, bisa Buddha, bisa pokoknya ada klasifikasinya lagi. Terus ternyata ada orang yang bisa punya kekuatan buah iblis 2 sekaligus gitu. Gue tadi lupa bilang by the way tentang buah iblis. Jadi power up-nya buah iblis ini, power up utamanya One Piece ini, si buah iblis ini tuh setiap orang cuma bisa punya 1 ya. Jadi misalkan lu udah makan buah karet nih kayak Luffy. Lu kalau misalkan tamak terus makan buah api nih kali ini gitu ya, mati lu langsung gitu. Mati aja langsung gitu ya. Jadi dalam history sampai storyline sekarang ini belum ada orang yang punya Devil Fruit 2. Tapi di Marineford ini ada orang yang tiba-tiba udah mah bisa nyolong kekuatan Devil Fruit-nya orang. Dia bisa punya 2, coba. Gila, nggak jelas gitu. Pokoknya plot bomb lah. Banyak plot bomb di Marineford ini gitu ya. Dan banyak momen-momen epic. Pokoknya memang harus diakui Marineford ini salah satu arc paling top lah dari One Piece gitu ya. Dan akhirnya kalau lu udah beres Marineford, ya udah sih, abis itu time skip. Lo kalau misalkan udah nonton sebelum yang tadi gua tahu cara nontonnya ya, list yang tadi spesial dan episode yang gua tonton, ya you good to go lah. Kalau lu udah sampai sana, lu nonton aja animenya dari episode 453 seterusnya, lu udah kuat kalau kata gue. Lu udah literally udah jatuh cinta lah, udah imersif, udah cukup imersif lah experience-nya buat lu. Ya jadi itu dia ya, gimana caranya lu bisa catch up on One Piece secara efektif dan cepat sesuai dengan ala gua. Lu nggak perlu catat semua spesial atau movie-movie-nya dan episode-nya, semua ada di description di bawah. Tapi kalau misalkan lu lebih prefer untuk baca atau gua at some point gitu, lu udah nonton spesialnya, lu pengen gue lebih pengen nonton episodenya nih, pengen nonton per episode aja gitu ya. Di bawah juga ada link buat One Piece fandom ya. Jadi kalau misalkan lu pengen mulai nonton per episode nih, udah nggak mau nonton spesial lagi, klik linknya. Lu cari arc mana yang mau lu baca atau lu mau tonton, nanti ada listnya semua dari chapter berapa sampai chapter berapa kalau lu mau baca, atau dari episode berapa kalau lu mau nonton, ada semua di sana. Dan bagi lu pembajak ulung nih ya, gue juga ada di bawah ada link ke website namanya One Piece ya. Jadi di sana tuh dia kayak kompres beberapa episode dulu. Jadi per arc dia kompresnya. Udah ada torrentnya, jadi kalau lu yang suka noren gitu ya, para pembajak ulung, bisa langsung aja check out One Piece. Di sana udah ada kronologinya, kemana-kemana dulu. Tapi memang kurang lengkap sih, ada beberapa yang dia nggak ada torrentnya atau nggak ada downloadannya, nggak bisa ditonton lah ya. Jadi lu harus ya back and forth ke Crunchyroll atau ke ya lu kalau streaming anime biasa di mana lah gitu. Jadi segini aja ya video dari gua kali ini ya, untuk mereview atau menggoda lu supaya menjadi fans One Piece, menjadi nakama kayak gua ya. Share, like, dan subscribe kalau lu suka videonya. Dan seperti biasa bro, keep your head high, middle finger higher, and add a little something for peace.